Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau bahas salah satu pertanyaan dari seseorang. Dan ini pertanyaan bagus banget guys menurut gue. Dan langsung aja ya, gue jawab ya. Gue mau bahas ini pertanyaan karena gue rasa kita bisa belajar banyak dari ini pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Eko Kurniawan. Sorry Bro Eko, baru kali ini gue buat videonya untuk jawab pertanyaan ini ya gitu ya. Soalnya beberapa hari ini agak sibuk. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan. Nah, Bro Eko Kurniawan ada pertanyaan bertanya, Bro izin tanya, tipe luxury watch seperti Lange Son, AP Audemars Piguet, Patek Philippe, apakah memiliki mesin yang bandel seperti tool watch, seperti kayak Rolex atau Panerai atau dan lain-lain? Ataukah luxury watch itu hanya mahal karena brand, keindahan movement, polish, dan lain-lain. Tapi dari sisi ketahanan mesin masih kalah dengan tool watch. Oke. Jadi pertanyaan dia adalah, pertanyaan Bro Eko itu ya, gue ringkas ya. Dia bertanya, ini pertanyaan agak banyak ya. Jadi dia pertama bertanya, itu tipe-tipe jam mahal seperti kayak Lange, Audemars Piguet, Patek Philippe itu dari segi mesin itu tahan kuat gak kayak model-model jam sport kayak Rolex, Panerai. Nah itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, jam-jam seperti Patek Philippe, Lange Son itu jadi mahalnya kenapa gitu loh. Kalau apakah karena brandnya atau movementnya atau polishing atau gimana gitu. Nah ini pertanyaan yang menurut gue sangat bagus sekali ya guys ya. Jangan langsung aja gue jawab ya. Jadi pertanyaan ada dua bagian ya, dua part ya. Part yang pertama gue langsung jawab dulu deh. Apakah tipe luxury watch seperti Lange Son, AP, Audemars Piguet, Patek memiliki mesin yang bandel seperti tool watch, Rolex, Panerai? Oke, langsung aja. Gini, Rolex, Panerai itu oke lah, boleh dibilang tool watch ya. Tapi sebenarnya lebih tepatnya mereka itu sports watch gitu ya. Nah, secara umum Bro Eko ya, jam itu dibagi dua ya, ada dress watch, ada sports watch. Nah, kalau kita ngomongin sports watch dibanding dress watch, sports watch itu pasti lebih lebih bandel. Bukan lebih bandel sebenarnya sih, lebih kuat lah boleh gue bilang gitu. Karena biasanya dress watch itu satu water resistance itu biasanya cuma 3 bar, 30 meter. Sedangkan sports watch itu paling nggak 100 meter. Jadi dari segi ketahanan, sports watch itu akan lebih tahan dibanding dress watch gitu loh. Bisa lebih diajak macam-macam gitu, buat nyebur lah, kena air nggak kenapa-napa gitu ya. Terus sudah gitu kalau misalnya sports watch itu juga di dalamnya tuh biasanya udah dilengkapi dengan teknologi lah, supaya gimana ya, supaya nggak terlalu ringkih gitu loh. Jadi mau gimana juga ya nggak terlalu kenapa-napa gitu loh, dari segi movementnya gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan lo gitu ya, Lange Son, AP, Patek gitu ya. Nah mereka itu ya, Audemars Piguet, Patek gitu ya, kecuali Audemars Piguet ya, Lange Son, Patek gitu ya, itu tuh mereka sebenarnya terkenalnya bukan gara-gara mereka buat sports watch gitu loh. Mereka ini sebenarnya pembuat dress watch kebanyakan. Jadi makanya kalau lu lihat seperti merek Patek Philippe, Lange gitu ya, kebanyakan model-model collection mereka itu adalah dress watch gitu. Jadi secara umum pastinya gue bisa bilang itu jam mereka nggak mungkin sekuat seperti kayak Rolex atau Panerai gitu loh. Yang dimana Rolex, Panerai begitu itu tuh mereka tuh bukannya terkenal gara-gara buat dress watch gitu loh, tapi mereka lebih terkenal gara-gara sports watch gitu loh. Sedangkan Patek, Lange itu mereka tuh lebih terkenalnya gara-gara buat dress watch gitu loh. Nah, jadi makanya in general ya, secara umum pasti Lange atau Patek itu pasti mesinnya yang gas, lebih ringkih, lebih nggak sekuat Rolex atau Panerai, di mana mereka itu kan lebih sports watch gitu. Rolex buat coba-coba buat dress watch gitu, Cellini itu nggak laku gitu loh, karena mereka memang spesialisasinya adalah sports watch. Nah tapi kalau kayak Patek Philippe gitu ya, memang ini sekarang kita lagi ada di dalam dunia yang sangat anomali ya menurut gue ya, karena
Patek punya apa itu sports watchnya itu Nautilus gitu, Aquanaut justru sekarang lagi hot gitu kan, lagi hot-hotnya gitu loh. Tapi secara general gitu ya, Patek Philippe, Lange gitu, mereka tuh lebih terkenal buat dress watch. Walaupun sekarang kita lagi dimasuk di dalam satu fenomena di mana sports watch Patek Philippe, Lange gitu ya. Lange juga bukan baru sih, sekitar 2 tahunan, 3 tahun setahu gue. Dia keluarin kan Odysseus line kan buat sportsnya gitu. Nah itu karena Lange dan Patek ini biasanya buat dress watch gitu ya. Wah, mereka tuh sekarang sportsnya benar-benar lagi meledak benar gitu. Tapi sebenarnya mereka ini lebih terkenal buat dress watch gitu loh. Nah, jadi kalau lu ngomongin jam Patek Philippe atau Lange ya, secara general ya, yang jangan yang sports collection mereka, tapi yang dress watch mereka, pasti mereka ya lebih ringkih dibanding Rolex atau Panerai gitu. Bahkan koleksi sportnya Patek atau Lange gitu ya, gue juga lumayan yakin gitu bahwa itu nggak akan sekuat kayak Rolex atau Panerai, karena mereka tuh sebenarnya memang lebih jam-jam kayak Patek atau Lange gitu ya, itu tuh mereka tuh lebih spesialisasinya tuh dress watch itu, dan secara umum dress watch itu lebih ringgih dibanding jam-jam sport gitu kayak Rolex atau Panerai gitu loh. Nah terus kalau Audemars Piguet, AP ini agak sedikit aneh ya gitu ya, karena AP setahu gua itu merek emang ngetop banget ya. Gue sendiri sih termasuk orang yang nggak terlalu suka AP sih, jujur aja ngomong. Secara desain gue nggak terlalu suka, tapi itu perusahaan emang sejarahnya panjang gitu ya, dan ngetop banget gitu ya. Nah AP itu yang terkenal tuh Royal Oak-nya gitu ya. Dress watch collection dia justru setahu gue orang tuh nggak terlalu minat gitu loh. Tapi kayak mereka baru luncurin collection 1159 gitu. Nah itu orang nggak terlalu minat gitu loh, nggak terlalu populer gitu loh. Tapi dari dulu jualannya Royal Oak terus gitu. Nah Royal Oak itu terkenal. Nah itu kan sebenarnya kan sports watch. Tapi yang gue dengar gitu, AP itu suka rusak gitu loh. Nah jadi makanya itu yang gue bilang gitu, kalau udah main jam-jam yang level sangat-sangat high end seperti AP, Lange, Anusona, Patek gitu ya, itu mereka tuh secara general bro Eko gitu, mesinnya nggak akan pasti lebih ringkih dibanding mesin di bawahnya, di kelas di bawahnya seperti kayak Rolex atau Panerai gitu. Rolex, Panerai itu mesinnya gue berani ngomong itu secara umum lebih bandel, lebih kuat lah gitu. Bukan lebih bandel yang ngomong ya, bandel kayak mobil aja gitu ya, tapi lebih nggak ringkih dibanding kayak Patek atau Lange yang Sona gitu. Tapi juga bukannya juga jangan kayak orang goblok gitu loh. Maksudnya punya Rolex atau Panerai terus kayak orang gila gitu main golf pakai begituan gitu. Jangan gitu. Jam-jam sport kayak Rolex, Panerai, walaupun mereka nggak terlalu ringkih secara mesin gitu, tapi juga nggak advisable gitu loh kalau lu misalnya main golf pakai itu gitu. Nah itu tuh mesin-mesin jam otomatis gitu ya, walaupun beberapa dari sports watch collection gitu kayak Rolex atau Panerai gitu ya, tetap aja itu biar gimana itu automatic movement gitu loh. Bukannya berarti lebih nggak ringkih terus di abuse, main golf pakai itu gitu loh. Jadi gerakan-gerakan yang keras-keras begitu tuh nggak terlalu bagus buat mesin jam-jam otomatis gitu pada umumnya. Jadi nggak ringkih bukan berarti boleh di abuse ya gitu loh. Jadi itu jawaban pertama gua gitu ya. Nah terus udah gitu, buat itu pertanyaan pertama lu udah gue jawab ya. Nah sekarang gue masuk ke pertanyaan keduanya nih. Lah terus kalau misalnya sekarang mesin kayak Lange, AP, Patek mesinnya nggak bandel kayak Rolex gitu, lalu udah gitu kenapa mereka mahal gitu? Nah ini kan pertanyaan kedua lu begitu kan. Terus apakah mereka mahal karena brand? Apakah mereka mahal karena keindahan movementnya, polishing atau apa gitu? Tapi dalam sisi ketahanan mesin sebenarnya dia masih kalah sama tuh watch. Nah jadi begini, gue akan jawab ya. Ini gue akan jawab secara detail gitu ya. Jadi begini, secara umum ya, jam ROG itu mahal karena gue ringkas ya. Menurut pendapat gue ada empat faktor gitu ya. Yang pertama adalah komplikasi gitu. Ini 4 ini menurut gua menentukan jam itu mahal atau nggak mahal gitu ya. Yang pertama komplikasi gitu loh. Dan ini jelas gitu loh. Jam yang punya komplikasi misalnya chronograph atau misalnya tourbillon
jam-jam level-level komplikasi kayak seperti ini pasti lebih mahal daripada jam yang cuman punya komplikasi misalnya simple kayak misalnya apa, cuman punya tanggal gitu loh. Nah, itu udah pasti karena untuk buat komplikasi itu lebih susah. Jadi pasti biaya produksinya lebih mahal gitu. Nah, makanya komplikasi-komplikasi mahal seperti kayak tourbillon lah, double split chronograph, terus apa yang mahal-mahal apa minute repeater itu paling gila, itu nggak ada yang murah gitu loh. Jadi apa komplikasi itu menentukan harga jam itu yang pertama ya. Terus yang kedua menurut gua material. Nah, jam itu kan banyak ya, ada yang apa terbuat dari, yang paling murah adalah stainless steel gitu ya. Tapi kan ada jam yang dibuat dari white gold, gold gitu kan, ada yang dibuat dari platinum. Nah, kalau udah main precious metal kayak gold, apa emas, platinum gitu ya, atau silver bahkan gitu ya, itu akan lebih mahal pada umumnya daripada apa stainless steel gitu. Walaupun sekali lagi kita lagi di era dimana aneh banget gitu, karena sekarang untuk beberapa jam tertentu di pasaran gitu ya, justru yang lebih mahal adalah yang stainless steelnya gitu loh. Contoh misalnya kayak misalnya tadi barusan ngomong Patek Philippe, Nautilus, mereka punya sports watch collection kan. Nah apa Nautilus gitu misalnya, itu kan apa stainless steel kan, tapi harganya lebih mahal daripada dress watch collectionnya Patek Philippe gitu yang terbuat dari emas biasanya gitu loh. Nah itu kan aneh begitu kan. Nah tapi itu gak wajar, itu bukan sesuatu yang wajar gitu. Tapi pada umumnya ini gue ngomong secara garis besar gitu loh. Nah kalau jadi yang secara garis besar yang menentukan harga jam itu, ke satu komplikasi, kedua material. Dan kalau misal udah main materinya lebih bagus dari stainless seperti emas, platinum gitu ya, pasti harganya lebih mahal karena kan ya besi sama emas, ya emas lebih mahal kan, lebih rare gitu kan. Jadi biaya produksinya lebih mahal. Nah terus yang ketiga yang menentukan harga jam itu mahal atau enggak, yang ketiga adalah seperti yang lo bilang itu, ukiran. Itu lebih tepatnya kalau gue bilang finishing ya, atau craftsmanship gitu. Nah itu menentukan tuh. Jadi kayak misalnya jam-jam seperti Lange, Patek Philippe begitu ya, itu tuh mereka tuh apa ya, mereka tuh finishingnya tuh bagus jauh sekali dibanding jam seperti kayak Rolex atau Panerai gitu loh. Rolex itu mesinnya tuh itu cuman machine made gitu loh, nggak ada kayak apa tuh orang pakai tangan buat gitu, nggak ada gitu loh. Terus sedangkan kalau kayak jam-jam kalau lu udah main kayak level-levelnya kayak Lange, Patek Philippe gitu ya, even itu kayak komponen-komponennya gitu, itu tuh ada yang apa ya, ada orang yang istilahnya watchmaker gitu, yang apa tuh, yang apa sih namanya tuh, kayak apa sih, diukir-ukir gitu. Nah jadi craftsmanship-nya gitu, ada apa ya, handmade gitu loh, kayak apa sih, finishing lah orang bilangnya gitu. Nah itu tuh jauh lebih dahsyat gitu loh kalau udah main kayak level-level tingkat tinggi seperti kayak Patek Philippe atau Lange gitu loh, dibanding kayak Rolex atau Panerai yang pakai apa ya, yang produksinya ya pakai mesin aja, nggak ada unsur manusianya. Nah itu menentukan gitu loh. Itu yang ketiga tuh, itu yang menentukan harganya lebih mahal gitu. Makanya kenapa brand-brand seperti kayak Patek begitu mahal ya begitu, karena ya diukir-ukir gitu ya komponen-komponennya gitu, kayak nggak main-main itu bro gitu. Jadi breko, jadi apa bisa bisa diukir-ukir gitu pakai tangan gitu ya. Kayak misalnya contoh aja deh, nggak usah yang jauh-jauh gitu ya. Kayak misalnya paku tuh di movementnya aja gitu ya. Itu apa kalau misalnya kayak model Omega, Rolex begitu ya. Ya Rolex sih enggak lah, misal Omega lah gitu ya. Terus misal kalau lu lihat ada biru-biru begitu ya, itu paling cuman nggak sampai gimana-gimana gitu. Tapi kalau misalnya lu mainnya udah mulai naik tingkat-tingkat atas gitu, seperti even baru masuk kayak Jaeger Ultra, JLC gitu ya, itu udah dibakar gitu loh. Jadi bukannya cuma sekedar diwarnain, tapi pakai ada craftsmanship-nya dibakar gitu loh. Atau mungkin dialnya, secara dial, wah kalau udah main level-level kayak Patek Philippe atau gimana, kadang-kadang mereka dialnya bisa pakai enamel gitu. Nah itu kan nggak main-main gitu. Enamel itu kayak keramik gitu, harus dibakar beberapa kali gitu loh. Wah itu produksinya susah gitu loh. Jadi secara produksi lebih sulit gitu loh, finishingnya lebih bagus gitu. Nah makanya itu lebih mahal gitu. Nah itu yang ketiga ya, yang menentukan harga jam pada umumnya gitu. Nah tapi
yang terakhir ini yang menurut gua ya, dan lu juga udah ngomong gitu ya, dan ini gue setuju banget, dan ini adalah faktor yang terakhir tapi juga menurut gue yang paling menentukan gitu loh, kenapa jam itu bisa mahal, yaitu apa? Branding. Nah itu memang jadi walaupun seperti gue bilang, walaupun apa secara materi menentukan komplikasi atau finishing gitu ya, tapi kalau brandnya itu jam itu kuat ya, nah itu bisa menentukan harganya tuh apa mahal atau enggaknya gitu. Nah makanya kita bisa lihat ya, kayak misalnya contoh, ini gua kasih contoh. Kenapa Lange sama Patek? Lange sama Patek, walaupun apa ya, mereka ini ya, walaupun mereka tuh berdua ya, Lange sama Patek ya, itu dua-duanya sama-sama high end gitu ya. Tapi kenapa secara umum ya, Patek Philippe jamnya itu lebih mahal daripada Lange? Kenapa? Padahal secara gue boleh bilang ya, kalau gue baca atau ngomong sama orang ya yang udah mulai main-main ke kelas-kelas begitu ya, mereka pun mengakui loh, Lange itu tuh secara movement apa gitu ya, itu lebih detail padahal daripada Patek Philippe. Tapi kenapa Patek Philippe harganya lebih mahal daripada Lange gitu loh secara umum? Kenapa? Karena brandingnya Patek Philippe itu kuat sekali, lebih kuat jauh dibanding Lange gitu loh, dan mereka sejarahnya juga memang lebih panjang. Atau contoh kedua yang paling gampang banget, Omega sama Rolex. Kenapa Rolex nah kalau untuk Omega sama Rolex ini gue boleh ngomong sedikit karena gue udah pernah mainin dua-duanya gitu ya. Apa gue udah pakai Rolex, gue udah pakai Omega, dan menurut pendapat gue gitu ya, Omega sebenarnya nggak kalah jelek sama Rolex. Bahkan gue boleh bilang apa Omega tuh malah lebih apa ya, lebih ada craftsmanshipnya dibanding Rolex gitu. Tapi kenapa Rolex itu jauh lebih mahal selalu dibanding Omega? Nah karena branding itu sangat menentukan gitu. Nah terus kita tadi lagi juga gue udah singgung gitu, misalnya Patek Philippe, kenapa tuh Nautilusnya sekarang apa lagi gila-gila ya, padahal itu cuma besi, itu cuma jam besi loh, tapi bisa ngalahin jam mereka dari dress watch yang ada komplikasi, yang apa terbuat dari emas. Tapi kenapa ini Nautilus yang cuma three-hander, udah gitu dari besi, stainless steel gitu, tapi kok bisa lebih mahal daripada itu? Nah makanya itu apa ya, menentukan itu adalah branding gitu. Nah jadi walaupun secara general yang menentukan harga jam itu ya apa mahal atau enggak, itu adalah apa komplikasi, material, sama finishing. Tapi apa kalau misalnya jam tersebut ya atau perusahaan tersebut mempunyai branding yang kuat gitu ya, nah ini tiga ini tuh bisa jadi nggak valid lagi gitu loh. Jadi bisa aja ada terjadi kayak anomali gitu, nggak wajar gitu loh. Nah makanya itu kita bisa lihat kadang-kadang di dunia jam gitu, ada jam stainless steel tapi lebih mahal daripada jam emas gitu loh. Nah itu kan mulai nggak wajar gitu. Nah makanya itu yang makanya ada beberapa jam itu boleh dibilang overrated, ada yang dibilang underrated. Nah kalau gue orangnya nggak suka jam-jam yang udah overrated, gue bakal hindarin gitu loh. Jadi apa ya, kita harus jadi buyer ya biar smart begitu ya. Jadi jangan apa ya, jangan yang kena hype gitu loh, jangan yang lagi digoreng-goreng gitu kita ini gitu kita ikutin gitu. Nah jadi ya gue harap ya itu ya jawaban gue untuk pertanyaan lu yang kedua ya. Jadi tadi gue udah jawab ya. Jadi untuk meringkas ya, Patek Philippe, Lange, AP gitu ya, kenapa lebih mahal daripada Rolex begitu atau Panerai gitu ya? Basically craftsmanship-nya gitu loh, itu lebih mahal. Dan kedua ya memang secara branding ya, branding mereka kan memang kelasnya kan di atas Rolex sama Panerai gitu. Tapi bukan hanya masalah branding gitu kalau dalam hal ini, karena memang Patek, Lange gitu ya, secara craftsmanship tuh jauh dibanding Rolex, jauh sekali Bro Eko dibanding Rolex tuh. Rolex tuh sebenarnya tuh gue boleh bilang ya, secara craftsmanship ya mereka tuh sangat-sangat sebenarnya tuh nggak biasa aja gitu. Cuma memang brandingnya sangat kuat begitu, sangat-sangat kuat gitu loh. Nah terus udah gitu apa namanya? Dan satu hal lagi yang gue mau ngomong begini, dari pertanyaan lu ini ya, satu hal yang gue mau kasih wanti-wanti ya, begini ya, lu jangan pernah punya pikiran ya bahwa apa tuh jadi begini, jam-jam kelas atas seperti Lange atau apa gitu ya, itu tuh
mahal tuh, jam tuh mahal tuh nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya sama kuat atau nggak kuat, itu nggak ada hubungannya gitu loh. Kalau lu mau kuat, jangan pakai jam otomatis. Yang paling kuat apa? Jam G-Shock itu paling kuat. Ah gitu, karena lu mau hantam apa-apa juga bisa gitu. Kalau namanya jam otomatis itu tuh nggak mungkin kuat kayak G-Shock, Bro Eko gitu loh. Jadi ini satu hal yang gue tadi hampir lupa, gue mau address gitu ya. Jangan pernah punya pikiran bahwa harga 1 jam itu mahal karena apa? Karena kuat gitu. Enggak gitu. Orang yang bilang wah beli Rolex mahal karena apa? Karena kuat gitu. Wah itu nasihat bego itu gitu loh. Dan dulu juga waktu gue pertama kali masuk ke dunia jam gitu, gue juga selalu mikirnya gitu. Wah ini Rolex gini mahal. Gue pikir dulu mahal karena apa? Karena kuat gitu. Goblok banget gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya. Rolex itu mahal ya. Atau Panerai mahal begitu, dulu kan Panerai juga mahal kan gitu ya. Karena desainnya gitu loh. Karena orang suka begitu loh. Jadi branding itu karena branding. Bukan masalah kuat ya. Kalau mau kuat pakai aja G-Shock gitu loh. Jangan pakai automatic watch. Kalau pakai jam-jam otomatis begini, sekali lagi bro, walaupun jam sport itu lebih nggak ringkih dibanding jam dress watch, tapi nggak disarankan untuk lu kayak orang gila gitu. Main golf, hantam-hantam begitu, gerakan-gerakan nge-swing begitu. Itu tuh bisa nggak bagus buat mesinnya gitu loh. Dan begitu juga jam-jam otomatis begitu. Kalau kena drop, nah itu langsung tuh mesinnya biar Rolex juga kalau udah kena drop gitu ya, nah pasti ada sedikit gimana gitu loh, pasti ada pengaruh gitu. Nah makanya gue bilang kalau nggak ada hubungannya gitu loh, kuat nggak kuat itu menentukan harga, itu nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi itu konsep salah ya gitu, itu konsep salah gitu loh. Sekali lagi, kalau mau kuat lu jangan beli jam otomatis, tapi lu belinya jam G-Shock gitu. Itu yang buat lu hantam-hantam habis-habisan deh, nggak karu-karuan deh gitu. Jamnya juga kan lebih murah gitu kan, nggak sayang kalau mau dihantam hancur juga, nggak sayang. Tapi kalau udah main jam otomatis, jangan pikirannya kuat gitu loh. Bahkan menurut gue tuh nggak penting gitu loh. Lu beli jam otomatis tuh ngapain pentingin kuat nggak kuatnya gitu loh. Kalau lu itu kan jam otomatis kayak begini, kayak Rolex, Panerai, AP, itu kan jam mahal ya kan. Ngapain pedulin kuat nggak kuat ya? Kalau gua udah beli jam kayak begitu, udah buang duit banyak, ya pasti gue jaga dong, pasti gue lebih hati-hati, betul lah. Gue nggak akan sembarangan kayak geber kayak orang gila gitu kan, pasti kan gue jaga gitu. Nah makanya kalau lu udah beli jam-jam mewah seperti kayak Rolex lah, Panerai, atau Lange, Ensuna, AP, atau Patek gitu, ya pasti kan lu jaga. Jadi ngapain pedulin kuat nggak kuatnya gitu loh, pasti lu jaga. Kecuali ada orang yang gila ya, udah beli langsung main digebar-geber aja gitu ya, mungkin dia kebanyakan duit, itu lain soal gitu. Tapi untuk orang yang pada umumnya gitu ya, pasti kan dijaga. Jadi nggak usah terlalu peduliin masalah kuat nggak kuatnya gitu loh. Jadi begitu menurut gue. Jadi sekali lagi ya, yang gue mau kasih tahu adalah nggak ada hubungannya antara kuat nggak kuatnya mesin sama harga jam tersebut gitu loh. Dan Rolex atau Panerai mereka mahal ya karena desain, karena branding, nah gitu loh. Jadi publik suka, ya makanya harganya mahal begitu gitu loh. Nah tapi kalau kita ngomongin Lange, AP, Patek, itu memang lebih mahal daripada Rolex atau Panerai ya, karena memang mereka tuh craftsmanshipnya emang jauh di atas Rolex, Panerai gitu loh ya. Jadi ini gue harap menjawab ya pertanyaan Bro Eko ya. Kalau misalnya masih kurang jelas, langsung aja tulis komen lagi, nanti gue bakal bahas lebih jauh lagi kalau memang gak jelas gitu ya. Tapi gue harap jelas begitu ya. Ini gue cerita panjang lebar gini ya, biar kita bisa sama-sama belajar lah gitu, biar yang lain juga jadi bisa belajar dari hal ini gitu. Oke, begitu aja ya Bro Eko, semoga membantu. Dan guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan di dunia horologi, tentang jam, tentang apapun itu gitu ya, boleh guys, langsung aja tulis di komen di bawah. Dan kalau memang pertanyaan kalian menarik seperti ini, pertanyaan Bro Eko ini ya, gue bakal buat video seperti ini. Oke guys, makasih udah nonton, dan ingat jaga kesehatan. Bye bye.